semuanya, semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Tuti. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu berharap dalam keadaan sehat. Apakah sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Materi kita untuk hari ini adalah dari mana listrik berasal. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dari mana listrik itu berasal, dan yang kedua adalah bagaimana sistem penyaluran tenaga listrik tersebut hingga kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Menyalakan TV, menyalakan lampu, memasak nasi, bahkan untuk mengeringkan rambut pun kita butuh listrik. Sebelum masuk ke topik inti, tentunya kalian masih ingat kan apa pengertian dari listrik? Nah, listrik adalah suatu fenomena fisika yang menghadirkan muatan listrik. Atau adakah pendapat lain? Yes, listrik adalah suatu energi yang memiliki muatan positif dan muatan negatif. Fenomena listrik bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja? Yes, petir, apalagi listrik statis, listrik dinamis, atau induksi elektromagnetik. Kita masuk ke topik inti yang tadi. Dari manakah listrik berasal? Listrik berasal dari pembangkit, di mana pembangkit ini mengubah suatu energi yang tersedia. Contohnya adalah air, ada cahaya matahari, kemudian uap ataupun panas bumi, dan masih banyak lagi sumber energi yang bisa kita manfaatkan menjadi energi listrik. Kita ambil salah satu contoh pembangkit listrik tadi ya. Yang paling mudah dipahami apa ya? Oke, pembangkit listrik tenaga air. By the way, apakah air itu bisa berubah langsung menjadi listrik? Tentunya tidak. Kita butuh beberapa komponen seperti pada skema berikut ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, bendungan air. Lalu yang di bawahnya ini turbin. Yang di bawahnya ini generator. Lalu yang terakhir itu adalah trafo step up. Bagus. Prinsip kerjanya adalah air yang mengalir deras akan memutar turbin air. Turbin air akan menghasilkan energi mekanik. Turbin yang terhubung langsung dengan poros generator akan membuat rotor generator berputar dan generator akan menghasilkan energi listrik. Sejauh ini masih paham kan? Oke, listrik sudah dihasilkan. Kita lanjut ke topik yang akan kita bahas yang terakhir, yaitu bagaimana penyaluran sistem tenaga listrik itu. Penyaluran tenaga listrik dibagi atas 4 kelompok. Yang pertama adalah pembangkit, yang kedua adalah saluran transmisi, yang ketiga adalah saluran distribusi, dan yang terakhir itu adalah konsumen atau kita. Listrik yang dihasilkan melalui pembangkit akan dinaikkan tegangannya menggunakan trafo step up dan akan dialirkan menggunakan saluran transmisi. Tegangan pada saluran transmisi berkisar sampai 150 kV. Akan dialirkan ke saluran distribusi menggunakan trafo step down. Tegangan pada saluran distribusi berkisar 20 kV. Diturunkan lagi jadi 380 volt. 380 inilah yang akan digunakan oleh konsumen. Nah, pertanyaannya, berapa tegangan yang digunakan di rumah? 380. Ada 2 tegangan yang digunakan, tegangan 1 fasa yaitu 220 volt dan tegangan 3 fasa 380 volt. Yang di rumah kita menggunakan yang berapa? 220 volt. Lalu 380 voltnya kemana Bu? Biasanya digunakan oleh gedung-gedung yang lebih besar. Contohnya adalah hotel, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Cukup sekian untuk materi hari ini. Mari kita buat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Listrik dihasilkan pembangkit, dialirkan melalui saluran transmisi, diturunkan ke saluran distribusi. Dari saluran distribusi diturunkan ke konsumen. Konsumen menggunakan berapa jenis tegangan? 220 dan 380. Minggu depan kita akan membahas lebih dalam tentang perbedaan 1 fasa dan 3 fasa. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa. Doa dimulai. Selesai. Jika ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu minggu depan dan bye-bye.